Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil bariyah wa nusalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الشقاء أربع: قسوة القلب وجمود العين والحرص وطول العمل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رضي الله عنه وعنكم في كتاب نصائح الدينية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman, in syaa'a aqamaha wa in syaa'a azabaha." Artinya sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Jika dia menghendaki maka ia menegakkannya, dan jika ia menghendaki maka dia membengkokkannya. Adalah Rasulullah SAW apabila bersumpah dan berijtihad dalam sumpahnya, maka Rasulullah mengatakan la wa muqallibal qulub. Artinya tidak, demi Tuhan yang berkuasa mengubah-ubah hati. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Adalah sebab itu hendaklah engkau berusaha dengan keras untuk menghadapi Tuhan engkau dengan hati yang bersih dari syirik, sifat munafik, bid'ah dan akhlak tercela seperti kesombongan, riya, dengki dan kecurangan terhadap kaum muslimin dan lain-lain. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah, berijtihad dan bergiatlah. Perbanyaklah oleh engkau mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau yang maha pemberi karunia. Demikianlah Allah menggembirakan orang-orang yang kokoh ilmunya dari hamba-hambanya yang baik. Jadi beliau Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, beliau mengajarkan kepada kita masih membicarakan masalah hati, yang mana semalam bahwasanya hati itu adalah mahalun nadrillah, tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang kepada rupa kita, tidak memandang kepada kekayaan kita, tidak memandang kepada jabatan kita, tidak memandang dengan postur tubuh kita, tapi yang dipandang oleh Allah Ta'ala adalah hatinya. Jadi yang dipandang Allah itu adalah hati. Bagaimana hati kita pada ketika kita sembahyang, bagaimana hati kita pada ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana hati kita ketika kita sedang beribadah. Nah, di situ Allah memandang kepada hati seorang tersebut. Nah, begitu pula kita nanti pada saat ini yang
membaca maulid, yang menjatuh terbang, yang membaca qasidah, itu sebuah yang dipandang itu adalah hatinya. Jadi menimbulkan khusyuk di dalam hati. Nah, dalam hati. Jadi serius. Kita kalau kita maulid jangan kita kegayaan. Kalau kita maulid serius seolah kita dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai kita halus, mulai kita kayak ini nanti biasakan membanyaki ingat lawan Nabi Muhammad SAW. Jadi nyaman memuji Nabi, menggembirakan hati Nabi SAW. Makanya bagus kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, berdoa. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah yang pemberi karunia. Nah, itu di ayat Al-Quran Ali Imran ayat ke-8. Nah, jadi bagus itu dihafali. Nah, baca ibadah sembahyang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, baca. Dan jangan lupa pula ketika kita sembahyang itu kita membaca siapa yang membaca ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana 5 kali. Nah, 5 kali. Maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca yang sembahyang itu ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana 5 kali. Pastajaba lahu rabbuhum, maka Allah mengabulkan apa yang mereka minta. Nah, baca 5 kali. Imam sembahyang, pokoknya kita siap berdoa, baca itu. Nah, jalatan labbaika ya abdi. Allah memenuhi panggilan kita. Hanya kita minta la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Nah, ini minta hati itu supaya baik. Bahkan di antara hubungan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan banyak sembahyang. Mereka masuk ke dalam surga bukan dengan banyak puasa. Nah, tetapi dengan apa? Bisalamatis suduri, dengan selamat hati. Nah, jadi kebanyakan orang masuk ke dalam surga itu hatinya memang bersih. Apa itu bersih? Itu ada di dalam hatinya penyakit hati. Nah, kalau ada penyakit hati, bila ada sebuting aja, berarti belum salah. Nah, selamat belum tentu selamat lagi. Nah, selamat sudah belum tentu selamat. Nah, jadi kan antara banyak beribadah ada banyak puasa sembahyang ada, tapi dengan selamat hati mereka. Nah, wasahawatun nafsi, dan kedermawanan di hati, ya kedermawanan diri, pemurah, warahmat bikulli muslimin, dan kasih sayang dengan tiap-tiap muslimin. Nah, ini menceritakan makanya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau disuruh, kalau sampai disuruh anakku memilih antara ilmu dan selamat hati, maka dengan beliau memilih selamat hati. Nah, mudah-mudahan nanti kita diselamatkan Allah Taala. Ada dalam hati kita penyakit hati, kan? Ada penyakit hati. Nah, itu disebutkan dalam kitab Fawaidul Mu'tarar, inna abdala ummati, bahwasanya bubuhan abdal, kan? Bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan wali. Mereka lebih mementingkan bagaimana caranya supaya membersihkan hati mereka. Nah, jangan bahil-bahilian, jangan ada bersifat sombong, jangan ada bersifat iri dengki dengan satu sama lain.
Nah, karena kebiasaan orang Asak itu kebiasaan itu pejabat sama pejabat, tukang kasidah sama tukang kasidah, tukang terbang sama tukang terbang. Ini belajar lebih baik tuh. Nah, gitu biasanya. Nah, disambatinya. Nah, itu berarti kayak itu satu profesi. Nah, guru dengan guru, polisi dengan polisi sama. Ada mau kang bos lawan tukang becak, berhirian betul. Tapi yang sudah satu profesi, nah itu kan timbul, nah jangan sampai ada kita nang kayak ini, jangan gitu. Karena tersinggung kan, apa sambil tulang kan, ampih, ada akun lagi, terus. Jadi minta kepada Allah Ta'ala supaya dibersihi hati. Kalau kita melihat bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Isra wal Mi'raj sebelum sedang berangkat, maka dada Nabi dibedah. Dada Nabi itu dibedah. Nah, jadi dibedah, dibedah, dibuka, diambili sifat-sifat yang kada baik, dibuang yang kada baik, diandaki sifat yang bagus. Kenapa? Karena hendak berjumpa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini hendak berjumpa lawan Allah Ta'ala. Jadi dibersihi hati, pada hati Nabi sudah bersih. Itu kada lain untuk menambah kesucian Nabi di atas kesucian. Nabi sudah bersih, ditambah bersih pulang. Nabi sudah suci, cuma disucikan pulang. Anak berjumpa lawan Allah. Itu melancarkan kepada kita. Kita hendak berjumpa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana berjumpa Allah Ta'ala di dalam surga. Nah, berarti kalau kita hendak berjumpa Allah Ta'ala di dalam surga, artinya masuk ke dalam surga, dibedah dulu hati kita. Dibedah dulu hati kita, artinya jangan sampai ada di dalam hati kita ini sifat-sifat yang ada bagus. Jangan sampai ada di hati kita penyakit-penyakit hati. Amun ada sebetulnya kada kawan kita berjumpa Allah Ta'ala. Kalau kau berjumpa Allah Ta'ala, berarti kalau kau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga sebentar. Ya kan, masuk surga sebentar. Tapi disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarat itu orang-orang masuk surga itu, yang pertama bila kita masuk ke dalam surga, intinya bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab, bisa Al-Fatihah. Sampai walat dolim gitu aja. Oh, sekalinya kan apa? Artinya di dalam surga itu seberataan ini, seberataan manusia, seberataan berpikir bahasa Arab. Bahasa Arab seberataan. Ya, Lugatul Jannah, Lugatul Arabiyah. Bahasanya bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Nah, jadi begitu masuk surga kita seberataan itu sudah bisa kan bahasa Arab. Sekalipun di dunia kada bisa. Lampu mati, itu bahasa Arabnya. Ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu mati. Ada tak? Jangan kita tahu na'am la. Jangan Arab terpilih tak na'am. Bisa. Publik pinjol kepala. Apa na'am aja tahu penting. Nah, bertakwa misalnya tunjukkan jalan kepada kami. Yang sudah tahu, tunjukkan jalan kepada kami. Oh, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Nah, anak bertakwa bisa bahasa Arab. Nah, jadi belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Kalau soal sekolah bahasa Arab. Anak, anta, antuma, antum. Kalau orang Tuhan misalnya antum. Warna latihan anti salah ini bingungnya. Satu, orang yang masuk surga itu nanti sifat-sifatnya bisa bahasa Arab. Yang kedua, awaknya tinggi. Nah, kasihan ada Anda kalau masuk siapa? Orang itu tinggi. Oh, disebutkan tingginya itu sama seperti Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Siti Najirah
60 hasta. 60 hasta itu amun hasta kita berarti 30 meter tinggi pada tiang listrik. 30 meter tingginya gimana ya Pak? Berarti anda ini kenapa masuk? Sekalinya apabila masuk ke dalam surga, sobrataan manusia ini dipindah tingginya sama seperti Nabi sama sobrataan kita, kadang indek, kadang ancau, kadang ini tanggung, kadang sama sobrataan, sama seperti Nabi Adam. Nah, sama seperti Adam. Panjang banget, tinggi banget, tinggi banget yang listrik. Yang listrik berapa? Dan di atas lagi disebutkan dan sifat-sifatnya masuk surga itu adalah apalagi orangnya itu bungas. Enggak sih, ada bungas. Orang itu bungas. Ya. Nabi bungas. Sekalinya bila ini masuk ke dalam surga, maka rupanya itu dirubah bungas sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi sudah yang abang hijau kuning ini ada lagi, yang coklat ada lagi sudah sobratan bungas. Sobratan bungas luar biasa seperti Nabi Yusuf. Dan yang keempat umurnya sama 33 tahun sobratan. Kadang 34, 35 ya. Sobratan sama 33 tahun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan binian Tuhan datang kepada Nabi. Bertakun kepada Nabi, ya Rasulullah, adkhulul jannah ya Rasulullah. Apakah ulun masuk surga ya Allah Tuhan? Binian Tuhan. Bertakun ya Rasulullah, adkhulul jannah ya Rasulullah. Apakah ulun masuk ke dalam surga? Ya Rasulullah, nampak lahir fil jannah najus. Kada masuk surga bebinian nang Tuhan. Mau menangis, bakat bukan saja mau menangis bebinian tadi itu daripada Nabi kada masuk surga. Tapi Nabi tak kasih. Artinya, wajah Rasulullah, engkau akan masuk ke dalam surga dikirakan dalam keadaan muda. Ini kada dari dengan Tuhan. Menangis sedikit mesti boleh. Jadi pada masa sakit, sakalanya di surga itu sebutan anu. Bini banyak kan di surga. Ratusan bini. Ada bang. Hebat di dunia juga. Belajar. Ketujuh maulidan, beribadah, ketujuh ke masjid, ketujuh sembahyang berjamaah. Nah, salah satunya di antaranya lagi yang paling penting ini jangan biar dan bersih hati kita. Maka di dalam surga itu malah ain ra'at wala udhun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Sesuatu yang kada pernah dilihat oleh mata, kada sudah didengar oleh telinga, dan kada sudah terlintas di dalam hati kita. Ya, apa namanya dalam surga itu. Ada kita masuk surga sebentar. Kuitan kita, keluarga kita, sebentar masuk dalam surga berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat daripada majlis, berkat daripada hubungan wali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjawab biar hafal itu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, biar kau mah hafal ya. Baca Rabbana ya Rabbana 5 kali. Ya, supaya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibersihi Allah, mudah-mudahan hati kita dibuang sifat-sifat yang kada baik. Mudah-mudahan hari-hari ini kada ada sedikit pun dalam hati kita perasaan yang kada baik lawan kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa sallallahu alaihi wasallam.